Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghaya wa madhan bila nihaya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah, monggo Bapak Ibu adik-adik kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian hingga malam ini kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Huda, mendapatkan anugerah dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, malam ini saya bermaksud akan melanjutkan materi yang lalu, masih seputar kesepakatan Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah, the agreement of Hudaybiyah. Kasih kalimat betul Bapak Ibu sampai nanti. Oh, bodoh itu, betul tak catat masalah. Betul apa-apa. Bismillah, saya mulai kajian Sirah Nabawiyah ini bagian kedua. Bagian pertama apa? Alih betul apa-apa. Insyaallah besok ingat lagi. Amin. Bagian kedua Bapak Ibu, saya mulai dari upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak damai. Karena sebelumnya orang-orang paganis Quraisy sudah 5 kali memutus putusannya hanya untuk menanyakan kepada Muhammad datang ke Mekah sesungguhnya mau umroh atau ngajak perang. Sampai 5 kali memutus dutanya. Kalian bertemu sinten mawon? Hati-hati lupa ya. Yang pertama Hudail. Yang kedua apa? Makras. Yang ketiga Hulais. Yang keempat Urwah bin Mas'ud. Dan yang kelima tidak tanggung-tanggung yang dikirim 40 tentara terbaiknya untuk menculik salah satu sahabat Nabi, kemudian dipukuli biar ngaku Muhammad itu niat umroh atau perang. Tetapi 40 tentara terbaik yang dikirim ternyata justru menjadi tawanannya. Dan yang menawan adalah Umar bin Khattab. Sehingga orang-orang Mekah kaget, Umar bin Khattab sendirian tidak memakai baju perang, baju ihram yang dipakainya malah bisa menangkap 40 tentara. Tetapi oleh Nabi dilepaskan. Tadinya dipajang di depan kemah, oleh Nabi dilepaskan. Ini menandakan bahwa Nabi benar-benar tidak
Setelah dibaiat, Nabi mengatakan, semua yang ada di sini di bawah pohon ridwan, saya jamin tidak ada yang masuk neraka. Semuanya masuk surga. Enak apa? Ya, saya baca sejarah ini jadi pengen hidup di zaman Rasul. Ini seorang mungkin begitu mudahnya Nabi mengatakan semua yang ada di sini dijamin tidak akan masuk neraka. Semuanya masuk surga kecuali satu yang bersembunyi di balik onta merah. Ternyata ada satu orang yang sembunyi delik di belakang onta merah, yaitu orang munafik. Kasih kalian namanya apa? Namanya Ja'ad bin Qais. Orang munafik itu sukanya ngompor-ngomporin Nabi ngajak umroh, orang ini kalau buat apa umroh, gak usah umroh. Ini orang munafik. Di mana-mana pasti ada, setiap zaman pun ada, di sini pun pasti ada. Yang bertanya ngaji malam Jumat, ini malah ngomong ngaji rasa orang jajan betul ngomong kayak ini, ibarat betul. Mesti apa? Mungkin makan betul ini. Orang mana itu ada, itu kecuali Ja'ad bin Qais tidak dijamin masuk surga. Nah, maka setelah baiat selesai, Mekah mengirimkan satu orang lagi bernama Suhail bin Amr. Sinten Bu? Suhail bin Amr. Begitu Suhail keluar, Rasulullah mengatakan, kalau bahasa kita barakallah, Allah memberkatinya. Artinya ada secercah jalan damai daripada perang. Maka terjadilah perdamaian atau kesepakatan atau perjanjian yang nanti disebut dengan nama perjanjian Hudaybiyah. Namun Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu di dalam surat Al-Fatih atau surat Al-Fatih, surat yang ke-48. Ada 29 ayat. Di antara ayatnya ada yang menjelaskan bahwa orang-orang Mekah menunjukkan kesombongannya di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini Bapak Ibu kan banyak ya kalangan muslim yang dipimpin oleh Nabi sejumlah 1.400, kalangan Mekah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid jumlahnya 3.000 lengkap dengan pakaian perang, sedangkan rombongan Nabi memakai baju ihram. Nah, dari ribuan orang ini yang masuk ke tenda di kemah untuk membuat perjanjian, yang orang Mekah hanya dua, Suhail bin Amr dan Makras. Sedangkan orang Islam ada 8. Ada Nabi Muhammad, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan satu lagi istri Nabi bernama Ummu Salamah. Yang diajak ikut kebetulan Ummu Salamah, istri Nabi yang lebih
dengan suku lain. Kebetulan yang menjadi saksi ada dua suku besar, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar. Suku Khuza'ah bersekutu dengan Nabi, dengan Madinah. Suku Bakar bersekutu dengan Mekah, dengan suku Quraisy. Kebetulan dari dulu suku Khuza'ah dan suku Bakar sering bertempur. Ini hadir semua menjadi saksi. Maka poin berikutnya, suku-suku lain pun, suku-suku Arab, suku-suku yang berada di Jazirah Arabia boleh bersekutu dengan kedua belah pihak dan boleh memilih bebas. Ini poin yang berapa? 7 ya. Sekarang poin yang paling penting, poin yang ke-8, poin yang paling penting. Kalau ada orang Mekah masuk ke Madinah tanpa izin walinya, maka orang Madinah harus mengembalikan orang tersebut ke Mekah. Poin 8. Poin 9, kalau ada orang Madinah masuk ke Mekah, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikan orang tersebut ke Madinah. Boleh Pak? Nah ini poin yang paling berat ini. Boleh. Sama lagi ya. Poin yang ke-8, kalau ada orang Mekah ke Madinah, masuk Islam maksudnya, tanpa izin walinya, maka orang Madinah harus mengembalikan orang tersebut ke Mekah. Yang ke-9, sebaliknya, kalau ada orang Madinah murtad pergi ke Mekah, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikannya ke Madinah. Ini poin ke-9, poin yang paling berat. Dan poin yang ke-10, ini poin yang luar biasa ini. Perjanjian gencatan senjata ini berlaku untuk selama 10 tahun. Inilah Bapak Ibu poin-poin kesepakatan Hudaybiyah. Mari Bapak Ibu kita mencoba membayangkan, andai saja kita hadir di tengah-tengah perjanjian itu. Ulama sejarah mengatakan Bapak Ibu, ketika perjanjian ini disebutkan satu persatu, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, itu Nabi begitu cepat menjawabnya. Iya setuju, iya setuju, iya setuju. Hampir tidak
nyusul berteriak-teriak, "Ya Rasulullah, aku ingin hijrah ikut ke Madinah." Nah, kalau terjadi keributan dan Abu Jandal berteriak-teriak seperti itu, Bapak Ibu, lalu Suhaib bin Amr mengatakan begini, "Ya Muhammad, perjanjian sudah berlaku." Karena Nabi Muhammad mau menolong, Bu. Abu Jahal berteriak-teriak, bapaknya lihat, lalu Abu Jahal diseret-seret, dimasukkan ke dalam rombongannya. Nabi Muhammad ingin menolong. Karena Abu Jahal juga mengatakan, "Aku sudah masuk Islam ya Rasulullah, masa aku diperlakukan seperti ini? Ini bisa membuat aku kafir lagi ya Rasulullah, minta tolong." Rasul juga kasihan dulu, tetapi ketika Rasul mau menolong, kata Suhaib, "Muhammad, perjanjian sudah berlaku." Walaupun Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, perjanjian belum ditulis." Kan belum ditulis, baru dibacakan. Kata Umar, "Belum sah." Tapi kata Suhaib, "Ya Muhammad, bukankah lisan, ucapan belum ditulis sudah sah?" Dan Nabi mengatakan sah. Betul. Ini pelajaran buat kita, Bapak Ibu. Hati-hati dengan ucapan kita. Apa yang kita ucapkan sudah sah, pasti didengar oleh Allah, dan ucapan kita tidak akan pernah hilang. Tulisan bisa dihapus, tapi kata-kata tidak bisa dihapus. Sekali kita berucap salah, menyakiti orang lain, seterusnya hati orang itu akan sakit.
berikan kemenangan kepada engkau ya Muhammad, kemenangan yang nyata. Maka ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ayat turun dan Allah mengatakan kita menang. Maka para sahabat memberikan selamat, selamat ya Rasulullah, dunia lagi selamat ya Rasulullah. Malah sahabat menambahkan, kalau engkau selamat ya Rasulullah, lalu kami bagaimana? Turun ayat kedua, liyudkhilal jannah, dan seterusnya. Nabi mengatakan, engkau semuanya dijamin masuk surga selamanya di dalamnya. Kalau nanti meninggal masuk surga, kalau sekarang belum meninggal, ya besok kalau sudah meninggal. Coba Bapak Ibu, bahwa sambil mengajar ke penunjukan, langsung ditunjuk dengan Allah. Tak terus sekali ini. Nah, akhirnya Nabi dan rombongan sampailah di Madinah. Bapak Ibu, sampai di Madinah terdengar kabar kalau di Mekah ada orang Islam tapi pembunuh, gendong muslim yang ditahan oleh orang Mekah, lepas ucul lari ke Madinah, namanya Abu Basir. Sinten Bu? Abu Basir. Karena lari ke Madinah dikejar oleh dua sipir. Penjaga-penjaga Mekah mengejar. Abu Basir sampai di Madinah, masuk ke dalam masjid. Dua sipir ini juga masuk ke dalam masjid, menangkap Abu Basir. Ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau menolong. Kata dua sipir ini, ya Muhammad, ingat perjanjian. Kalau ada orang Mekah lari ke Madinah, maka orang Madinah harus mengembalikan kepada orang Mekah. Elingan betul Pak? Elingan ya? Maka Nabi mengembalikannya
sehingga kita bisa berpegangan sehari-hari. Bapak Ibu rahimahullah, berhubung sudah malam, sudah tersedia makanan minuman ala kadarnya, marilah kita santap bersama. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Semoga Bapak Ibu pada Nyuwun dalam sewu Bapak Ibu sekalian, berhubung sudah malam, marilah pengajian kita bersama dengan berdoa. Saya minta yang meminta doa saya ini, semoga kita mendapatkan tempat yang layak, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ja'alna minhum ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana